Hai semua, selamat datang kembali di ulasan Transformer untuk hari ini. Dalam sebagian kisah komik Transformer yang berisikan prequel dan sequel dari cerita Transformer movie, dikatakan alasan awal mengapa Autobot dan juga Decepticon bisa berperang, yaitu karena adanya perubahan sifat dari karakter Megatron setelah ia termanipulasi oleh The Fallen. Di mana karena hal inilah, Decepticon bisa terbentuk kembali melalui tangan Megatron atas perintah dari The Fallen yang saat itu telah menjadi mentor bagi kesemua rencana jahat yang dilakukan Megatron untuk menggulingkan para Autobot. Nah, dalam pertempuran yang dilakukan antara Autobots dan Decepticon tersebut, terdapat pertanyaan umum yang selalu ditanyakan perihal mengapa anggota Autobot menjadi jauh lebih sedikit daripada Decepticons. Atau bila diganti dengan kalimat lainnya, mengapa Autobot selalu kalah dalam hal jumlah daripada Decepticons? Oke, ada dua alasan mengapa Autobot lebih sedikit daripada Decepticons. Yang pertama adalah karena Autobots memiliki prinsip yang berbeda dengan Decepticons melalui kepemimpinan dari pemimpin faksi mereka masing-masing. Bila Decepticon yang dipimpin Megatron akan membantai para Autobot dengan kejam tanpa rasa ampun demi ambisi kemenangan mereka dalam peperangan. Autobot sendiri yang dipimpin oleh Optimus adalah faksi pejuang yang memiliki moral-moral baik tertentu, yang membuat Autobot akan lebih mungkin untuk dibunuh oleh Decepticons, karena kurangnya kekejaman yang ada di dalam diri para Autobots. Bahkan ketika Decepticon berpikir bagaimana cara mereka untuk menang, Decepticon akan melakukan hal apapun untuk tujuan mereka tersebut. Namun berbeda dengan Autobot yang sedari awal terus berupaya menghentikan konflik perang yang terjadi dengan seminimal mungkin mengurangi adanya korban. Tentu saja pemikiran tersebut akan membuat mereka lebih condong menjadi pihak yang lebih banyak terbunuh, karena Autobot akan rela mati berkorban demi terciptanya sebuah perdamaian. Jadi, meskipun para Autobot juga bisa melakukan pembunuhan terhadap Decepticons, tetapi mereka melakukan itu dengan perhitungan dan bukan murni karena kekejaman mereka, sehingga tidak selalu membunuh Decepticons. Untuk alasan yang kedua mengapa Autobot lebih sedikit daripada Decepticons, yaitu karena Decepticon lebih kuat dan juga canggih. Seperti kisah yang diungkapkan dalam beberapa chapter dari komik Transformer Defines. Pada awalnya baik itu Decepticon maupun Autobots, keduanya digambarkan merupakan anggota dari divisi Cybertron yang berbeda, di mana ketika Megatron dan Optimus diangkat menjadi pemimpin bagi masing-masing divisi oleh Sentinel Prime. Megatron sendiri adalah sosok yang akan menjadi pemimpin bagi divisi pasukan militer mereka. Sementara itu, untuk Optimus, ia terpilih menjadi pemimpin bagi divisi Sain yang bertugas untuk menggali sejarah masa lalu dari planet mereka Cybertron. Nah, ketika perang antara kedua divisi ini mulai berkecambuk, tentu saja para Autobot yang bekerja sebagai divisi Sain merupakan faksi yang terpaksa menjadi prajurit militer, meskipun mereka saat itu belum dilatih untuk peperangan. Jadi, karena kemampuan basic utama yang dimiliki Decepticon pada awalnya memanglah militer, tentu saja mereka jauh lebih kuat, sehingga akan dengan mudah mengurangi jumlah Autobot, yang notabene bukanlah prajurit perang berpengalaman di awal perang. Terlebih karena Decepticon mampu untuk menguasai sumber daya yang jauh lebih besar. Decepticon mampu untuk memperbanyak jumlah pasukan mereka dengan cara menciptakan berbagai jenis klon, seperti yang muncul dalam berbagai cerita movie. Dan alasan mengapa Decepticon lebih berpengalaman dalam hal pertempuran ketimbang para Autobot, yaitu karena kebanyakan Decepticon memiliki mode alternatif terbang yang membuat mereka mampu beradaptasi dalam pertempuran apapun, baik itu di udara maupun juga di daratan. Nah, itulah jawaban dari mengapa Autobot lebih sedikit daripada Decepticons. Nah, bagaimana menurut kalian? Komen ya!